Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, peserta kajian tafsir pada malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada pada malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Artinya sudah 2 hari kita berpuasa dan kita tentu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan serta amaliyah Ramadan yang lain di 2 hari di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tentu tidak pernah lupa menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Para pemirsa atau peserta kajian yang saya rahmati, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Kita akan melanjutkan kajian pada malam hari ini, ya. Mungkin masih ada yang baru bergabung pada malam ini, ya. Maka sedikit saya mengulang apa yang kita bahas kemarin, ya, sebagai informasi saja bahwa pada pertemuan malam kemarin kita membahas tentang Bani Israel, ya, satu episode dalam kehidupan Bani Israel, ya, bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, dalam episode Nabi Musa, ya, salah satu dengan Bani Israel ada dikisahkan tentang Al-Baqarah, ya, sapi betina, dan itu yang kita bahas kemarin, ya, bagaimana kisahnya, ya, dan seterusnya, ya, mungkin bisa dilihat nanti di YouTube kalau sudah di-share oleh Dompet Duafa, ya. Yang jelas bahwa saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu sepertiga, ya, kata para ulama, sepertiga Al-Quran itu adalah kisah, ya, adalah kisah. Ya. Jadi kalau kita buka-buka lembaran-lembaran Al-Quran, tidak heran kalau kita akan menemukan banyak kisah, banyak cerita, terutama tentu cerita-cerita kaum-kaum yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bahkan ada kisah yang berulang-ulang, ya, terutama kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Itu berulang-berulang walaupun dengan episode-episode yang berbeda-beda, ya, tapi selalu berulang-ulang di banyak surat, ya, dan juga di surat Al-Baqarah ini. Iya. Kenapa? Salah satu tujuannya bukan sekedar cerita biasa, bukan sekedar dongeng saja, ya, dongeng orang dahulu, ya, asatirul awwalin kata orang-orang Quraisy, bukan sekedar itu, tapi sebenarnya ada hikmah yang Allah inginkan dengan menyampaikan kisah-kisah orang dahulu. Karena betul kisahnya orang dahulu, tokohnya orang dahulu, tapi tidak menutup kemungkinan akan berulang itu peristiwa itu. Akan berulang peristiwa itu, tapi dengan tokoh yang berbeda, ya, dengan tempat yang berbeda, dan juga dengan hikmah yang berbeda. Nah, disitulah makanya Al-Quran banyaklah dikisahkan tentang bagaimana orang-orang dahulu, ya. Dan itu sangat penting untuk kita angkat dan kita bahas dan kita menarik hikmah dari setiap kisah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan
mengangkat satu kisah lagi yang tidak kalah penting, ya, tapi masih di dalam surat Al-Baqarah, ya, tapi di juz kedua, ya. Kalau ada yang mau buka mushaf, silakan di ayat 246 sampai 252. Jadi itu di halaman terakhir di juz kedua. Tentang kisah Bani Israel, ya, yang episodenya ini pada masa ada yang namanya Jalut dan Talut, ya, Jalut dan Talut. Mungkin pernah mendengar kisah ini tentang Jalut dan Talut, ya. Bagaimana dikisahkan seorang raja yang bernama Talut, lalu kemudian dikalahkan oleh raja dari Bani Israel yang bernama Jalut, ya. Baik, supaya lebih jelas kita buka dulu ayat demi ayat, ya. Dalam Al-Quran ayat 246 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin." Ya. Terjemahan ayat ini adalah, tidakkah kalian perhatikan kepada pemuka-pemuka Bani Israel? Al-Mala itu pemuka-pemuka Bani Israel mimba di Musa, setelah era Nabi Musa. Jadi sepeninggal Nabi Musa. Kalau yang kemarin itu di masanya Nabi Musa. Kalau ini adalah setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal. Ya, bahkan jauh setelah Nabi Musa meninggal, lalu kemudian diutus seorang nabi yang namanya Yusha bin Nun, ya, juga dari keturunan beliau. Lalu kemudian, ya, dalam sejarahnya lama berabad-abad itu, ya, Bani Israel sedikit demi sedikit mulai melupakan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya, yang diteruskan oleh nabi penerusnya. Jadi sedikit demi sedikit mereka meninggalkan, mereka durhaka, lalu seterusnya. Karena kedurhakaan itu, lalu mereka menjadi yang tadinya bangsa yang kuat, lalu menjadi bangsa yang lemah, ya, bangsa yang lemah, ya. Karena bangsa yang lemah, ya, maka bangsa lain, ya, di luar Bani Israel itu kemudian berhasil menguasai mereka, menjajah mereka, ya. Lalu mereka kemudian menjadi yang tadinya Bani Israel adalah umat yang paling kuat, ya, di masanya. Lalu kemudian setelah mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran yang dibawa oleh oleh Rasul Musa alaihissalam yang diteruskan oleh para nabi sesudahnya, mereka kemudian meninggalkan itu semua dan jadilah mereka orang yang durhaka, dan dengan demikian mereka lalu semakin bercerai-berai, semakin lemah dan dikuasai oleh kaum yang lain, bangsa yang lain. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah semakin lemah, ya, lalu di era ada namanya seorang nabi namanya Nabi Samuel atau Samuel, ya. Kita biasa membacanya jangan Samuel. Itu kemudian mereka minta, ya, mereka minta kepada nabi mereka ini, ya, iz qalu li nabiyillahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mohon, ya, tentukan pada kami siapa yang harus kami angkat sebagai raja untuk kami nuqatil, kami akan berperang melawan musuh yang sekarang menjajah kami. Jadi pada akhirnya setelah sekian tahun, ya, ada yang mengatakan sekian abad, itu mereka terjajah, lalu mereka bangkit kembali perjuangan mereka, dan mereka ingin melawan tapi tidak ada pemimpin. Lalu mereka mintalah kepada Nabi Samuel ketika itu, tolong tentukan siapa yang harus kami angkat sebagai raja untuk memimpin kami melawan musuh. Ya. Tapi Nabi ini paham bagaimana karakter Bani Israel. Karena kan sudah
sudah dulu, dan beliau tahu bagaimana karakter Bani Israel ini yang suka mengingkari janji. Maka beliau mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Ya. Ini semacam kekhawatiran. Ya. Apakah kamu akan ingkar lagi ketika nanti sudah diwajibkan kepada kamu berperang, alla tuqatilu, malah kamu tidak mau berperang. Jadi Nabi ini semacam khawatir bahwa dulu pernah ya kalian kuat, lalu kemudian kalian menjadi bangsa yang mengungguli bangsa-bangsa yang lain, tapi karena kemudian kalian durhaka, jauh dari nilai-nilai agama, maka kemudian kalian dijajah oleh bangsa lain. Maka bisa jadi kalau nanti sudah ditentukan seorang yang memimpin kalian, malah kalian tidak mau berperang, ya. Malah kemudian kalian ingkar lagi kepada pemimpin yang kami tentukan itu. Tapi apa jawaban mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah? Padahal kami ini bahasanya kami sudah capek dijajah. Kami sudah lama ini dikuasai oleh bangsa lain. Kami ingin merdeka. Kami ingin melawan. Pokoknya tentukan siapa yang jadi pemimpin, maka kami akan ikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin kami. Ya, oleh raja kami. Itu yang mereka minta kepada nabinya. Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah diusir ini. Wa abnaina, dan juga kami sudah terpisah, bercerai-berai ini, keluarga-keluarga ini gara-gara dijajah oleh mereka ini. Falamma kutiba alaihimul qital, dan ketika sudah diwajibkan ke atas mereka itu berperang, ya sudah ditentukan siapa raja yang akan memimpin mereka, yaitu maka kemudian tawallau illa qalilan minhum. Nah, terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi. Tawallau, berpaling, ya. Kecuali hanya sedikit dari golongan Bani Israel itu yang tetap mau setia dengan raja yang telah diangkat oleh mereka sendiri, ya. Illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin, dan Allah tahu, ya, Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi, Nabi Samuel tadi, terbukti bahwa betul mereka kembali tidak langsung mengikuti apa yang disampaikan. Padahal mereka sendiri yang minta. Mereka yang minta, ya. Tolong tetapkan pada kami siapa yang jadi raja. Setelah ditetapkan, malah mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, berkaitan dengan raja yang mereka minta. Ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ya, nabi yang mereka mintai itu, ya, Nabi Samuel, kalau lihat di sejarah itu, kemudian mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah sudah mengutus kepada kalian, sudah menetapkan kepada kalian Talut menjadi seorang raja. Atas permintaan mereka, ya, maka Talut yang ditetapkan oleh Allah sebagai seorang raja. Qalu, lalu kemudian mereka menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Coba lihat bagaimana Bani Israel, sekali lagi, ya. Nah, kita cocokkan dengan apa yang kemarin, ini berulang dengan apa yang ada sekarang. Ya. Apa yang mereka katakan? Bagaimana mungkin, ya, dia menjadi raja atas kami, Talut itu yang menjadi raja atas kami, ya, padahal masih banyak di antara kami ini yang lebih berhak terhadap kerajaan ini atas dia. Ya. Artinya dia itu tidak berhak, ya. Dia orang biasa, orang miskin, walam tasa'atan minal mal, tidak ada hartanya, kodong. Bisa bahasa kita barangkali, ya. Jadi orang miskin, ya. Nah, jadi dalam pandangan mereka bahwa yang seharusnya berkuasa itu adalah orang yang sudah kaya. Dan orang miskin tidak ada akses untuk menjadi seorang penguasa, ya. Itu dalam pandangan Bani Israel. Kemudian qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dikuatkan, ya, ditegaskan oleh Nabi ini dengan mengatakan bahwa
Allah yang sudah memilih beliau. Ya, atas permintaan kalian Allah yang sudah memilih. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kalian kecuali mengikuti apa yang disampaikan oleh si Raja Talut yang sudah ditetapkan oleh Allah ini. Dan disampaikan bahwa wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut ini diberi kelebihan di antara kalian, di antara orang-orang yang ada di antara kalian. Apa kelebihannya? Fil ilmi wal jism. Punya wawasan keilmuan yang luas dan juga punya kekuatan secara fisik. Ya. Jadi sehat dan kuat secara fisik dan juga punya wawasan keilmuan yang cukup sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Ya. Nah, ini kalau kita tanya lagi tentang di ayat ini, mana hikmahnya? Ini antara lain. Bahwa seorang pemimpin seharusnya dia punya wawasan ilmu yang luas, yang tahu bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dan juga punya kekuatan secara fisik. Ya, itu juga diperlukan sebagai seorang pemimpin karena dia butuh energi yang lebih daripada yang lain. Ya. Seseorang tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan sehat, lalu memutuskan dengan baik kalau kemudian fisiknya tidak fit, ya, tidak prima dan seterusnya. Ya, itu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah yang menentukan siapa yang akan diberikan kekuasaannya. Ya, siapa yang diangkat sebagai seorang penguasa, siapa yang akan diangkat seorang raja, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Ya, mungkin kita bisa berusaha, ya, kita bisa mencalonkan, silahkan. Kita bisa mengkampanyekan seseorang, tapi ingat yang menetapkan menjadi seorang pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berusaha, tapi hanya Allah yang menetapkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas rezekinya, karunia-Nya, dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ini ayat yang kedua berkaitan dengan kisah Talut dan Jalut. Ya. Talut inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja di kalangan Bani Israel ketika mereka betul-betul berada pada titik nadir, ya, sudah dikuasai oleh bangsa lain dan mereka mau bangkit, dan ini yang diutus. Tapi Talut Bani Israel tidak langsung menerima, malah mereka sekali lagi menolak, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi. Ya. Untuk memperkuat, ya, alasan mengapa Talut yang diangkat menjadi seorang raja di kalangan Bani Israel, maka kemudian Nabi Samuel ini menjelaskan bahwa di ayat 247 itu waqala lahum atau 248, ya, inna ayata mulkihi ayyatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa Harun. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa bukti atau tanda bahwa Talut inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau bahasa kita yang di-SK-kan, ya. Yang turun SK-nya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana buktinya? Ada tabut, ya. Tabut itu kalau dilihat di buku-buku ulumul Quran, ya, atau tafsir, disebutkan dia semacam peti, ya, peti. Nah, di dalam peti itu di sana ada benda-benda termasuk Taurat lama, ya, dan peninggalan Musa dan keluarganya, Musa alaihissalam dan keluarganya. Nah, Pak Ustadz, mungkin agak dekat sedikit Ustadz. Ada beberapa teman-teman yang masih putus-putus katanya Ustadz mendengar suara Ustadz gitu Ustadz. Oh ya. Mungkin jaringan mungkin ya. Iya Ustadz. Iya. Apa semuanya putus-putus atau hanya sebagian? Sebagian Ustadz yang ini. Oh ya. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi bahwa tabut, ya, tabut yang tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, bukan sebenarnya diturunkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti atau tanda bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Isinya antara lain Taurat dan barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Harun, ya, alaihi salam. Nah, ini, ya, ini kan lama sekali, berabad-abad, ya, antara
Nabi Samuel ini dan Musa ini lama. Nah, dan mereka mencari lama ini di mana mereka mencari ini tabut itu. Ya. Lalu kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bukti bahwa betul si Talut ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ketika mereka menyaksikan itu, barulah mereka percaya. Ya. Barulah mereka percaya dan mereka kemudian ya. Kami angkat, kami setuju ya, kami mendaulat ya, Anda menjadi raja kami ya, menjadi raja kami. Ya. Inna bidzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu ada ayat atau tanda atau bukti bagi kalian jika kalian percaya. Ya. Kemudian singkat cerita, sudah diangkat ini Talut ini menjadi raja mereka, ya. Lalu kemudian berhasil menjadi seorang raja yang berwibawa, mengangkat kembali harkat dan martabat ini Bani Israel. Jadi sedikit demi sedikit itu sudah diangkat, ya. Sedikit demi sedikit dia berhasil, lalu kemudian bangkit kembali gairahnya ini untuk melawan. Ya. Jadi sudah merasa bahwa kayaknya saatnya kita untuk melawan bangsa yang menjajah kita, ya. Sudah saatnya. Akhirnya mereka minta supaya Talut itu memimpin mereka, dan betul bersedia beliau untuk memimpin pasukan langsung ya untuk melawan bangsa yang menjajah mereka. Lalu kemudian pada saat itu berangkatlah mereka, ya ceritanya berangkatlah mereka di satu tempat yang ditetapkan untuk mereka berperang. Kalau dalam sejarah itu salah satu tempat di daerah Yerusalem, ya daerah Yerusalem di situ. Jadi mereka kemudian dipimpin oleh Raja Talut, tapi disampaikan oleh Raja Talut bahwa nanti di perjalanan kita akan diuji. Ya, itu ayat berikutnya mengatakan, "Falamma fasala Talut nanti di perjalanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mubtaliikum binahar, dengan sungai. Ada sungai nanti ya, oase kalau padang pasir ya. Jadi mereka berjalan puluhan mungkin ratusan kilometer, lalu kemudian dalam keadaan kehausan, lalu tiba-tiba menemukan air. Coba bagaimana semangatnya mereka untuk mengambil air minum dan sebagainya. Tapi justru itulah ujian bagi mereka. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ya. Beliau mengatakan bahwa siapa yang meminum dari air itu maka bukan dari golonganku, ya. Jadi seperti beliau sudah punya prediksi ya, bahwa akan banyak orang yang melanggar ini. Akan banyak orang yang melanggar ini. Ya. Dan itu semacam ujian di antara ujian-ujian sebelumnya, ya. Bahwa orang yang akan berperang, ya, itu memang harus diuji dulu secara fisik, secara mental, baru kemudian bisa melawan musuh. Ya. Ini Bani Israel ini orang yang sudah lama terjajah. Orang yang lama semangat juangnya hilang. Maka kalau kemudian mereka tiba-tiba melihat nanti musuh yang lebih hebat, ya bisa jadi mereka sebelum apa-apa mereka sudah lari. Maka dari awal diberi saringan-saringan. Ya. Antara lain ini. Ya. Masyariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum nanti itu tidak usah lanjut, mereka lebihnya pulang saja. Falaysa minni. Wa man lam yat'amhu, tapi siapa yang tidak merasakannya, meminum dari air di sungai itu, maka dia boleh lanjut, ya. Dan ada keringanan dari Allah, illa man iqtarafa ghurfa, kecuali dengan sekedar menceduk ya dengan satu tangan ya untuk minum ya. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya adalah dalam sejarah ketika mereka melihat air, ya, mereka semangat, bukannya hanya mengambil sedikit sebagaimana diperintahkan, mereka malah banyak yang langsung mandi di situ. Ya, mandi karena begitu semangatnya melihat air. Secara berhari-hari mereka tidak pernah melihat air di padang pasir. Ya. Nah, setelah kejadian itu terbukti apa yang disampaikan oleh raja tadi. Ya, yang minum itu langsung semangat juangnya turun. Semangat juangnya hilang, ya, dan langsung mereka berkata bahwa sepertinya kita tidak bisa melawan.
musuh di depan itu luar biasa. Ya, jumlahnya besar, mereka terlatih, senjatanya lengkap. Kita tidak bisa kayaknya melawan mereka. Karena mereka itu ya sudah tidak semangat lagi. Ya. Nah, ini dari ceritakan pada lanjutan ayat tadi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud. Mereka ya, yang tadi minum tadi, ya, yang tadi mandi, yang tadi mengambil banyak. Mengatakan apa? Sepertinya kita tidak sanggup melawan pasukan Jalut. Ya, jadi pasukan lawan itu namanya Jalut. Ya, kayaknya tidak bisa kita ini. Terlalu kuat mereka. Ya. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya. Mulaqullah. Ya. Jadi berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya orang yang punya keimanan yang kuat tadi, yang tetap ya mengikuti perintah tadi, tidak minum dari air kecuali sedikit, karena dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang diucapkan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Semangat juangnya tetap tinggi. Dia mengatakan, jangan khawatir. Ya. Banyak dulu kisah orang-orang dahulu, ya. Qalilatin sedikit tapi bisa mengalahkan kaum yang banyak. Coba. Jadi masalah menang dan kalah bukan pada banyaknya, tapi bagaimana semangat yang ada ya, orang yang berjuang itu. Jadi coba lihat. Jadi walaupun mereka sedikit punya semangat juang luar biasa, akhirnya yang terjadi mereka tetap lanjut ya, lanjutkan perjalanan untuk berperang melawan pasukan Jalut. Ya. Wallahu ma'as sabirin, dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ketika sudah berhadapan-hadapan ini dua pasukan, berhadapan dua pasukan itu, ya. Lalu banyak sekali luar biasa jumlahnya, pasukannya juga ini Bani Israel. Nah, Bani Israel ini apa adanya senjata mereka. Jadi yang tadinya memang semangatnya lemah, itu sudah ciut ya, duluan nyalinya tidak bersemangat ya. Tapi yang punya keimanan yang kuat dia lanjut ya. Maka disampaikanlah pada ini falamma barazu, ketika sudah mereka melihat ya di Jalut dan pasukannya itu, qalu, mereka minta kepada Allah ya, afriq alaina sabra, ya Allah berikanlah kepada kami, curahkan kepada kami kesabaran. Penting kesabaran ya, karena kalau bukan kesabaran, ini salah satu hikmahnya yang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Di tengah keterbatasan, di tengah apapun ya, kemiskinan, penderitaan, penyakit dan sebagainya, kita harus minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaranlah kita semua bisa melawan ini. Ya. Kalau ini pasukan, kalau sekarang ini kita sabar melawan wabah ini. Hanya dengan kesabaran. Nah, kesabaran itu bukan hanya menerima, bukan hanya pasrah, tapi sabar itu aktif. Sabar itu aktif ya. Sabar itu adalah dengan menjalankan aturan-aturan sebagaimana yang disampaikan oleh agama. Kalau dalam hal ini para ulama kita sudah menyampaikan seperti itu ya, dan didukung oleh himbauan pemerintah berkaitan dengan COVID-19 ini ya. Baik. Lalu kemudian ya, singkat cerita, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahum ma syaa. Kemudian ketika sudah berhadapan, nah ternyata pasukannya yang dipimpin oleh Jalut ini, raja sendiri itu ingin duel dulu, ingin duel. Ya, ingin duel, ya, satu lawan satu. Kalau perang zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Zaman dahulu itu berhadapan itu ada duel dulu, ya. Satu lawan satu, mungkin 3 orang pemimpin, lalu kemudian semua jamaah. Nah, jadi ketika Jalut menentang ya dari pasukan Talut ini, ayo siapa duel dulu dengan saya. Nah, tidak ada yang berani karena Talut ini besar ya. Jalut ini kalau mungkin para peserta pernah membaca kisah atau cerita tentang Goliat ya, David dan Goliat, inilah dia ya. Itu Jalut ya, Jalut itu badannya besar ya, kalau digambarkan itu seperti raksasa barangkali ya, orang yang sangat besar, tinggi besar. Lalu pasukan Talut tidak ada yang berani, tapi ada seorang anak muda yang masih kurus krempeng ya, masih sangat belia ketika itu, remaja tidak terlalu besar ketika itu, namanya Daud.
ya, dalam bahasa saya namanya David, ya, Daud, ya, yang kemudian menjadi nabi dan raja bagi Bani Israel. Ya, itu Daud, ya. Nah, dia yang maju, lalu duel dan berhasil menang melawan Jalut. Ya. Dibunuh oleh Daud lalu kemudian menang. Lalu kemudian setelah itu singkat cerita, ya, fahazamuhum biiznillah. Pasukannya Talut menang melawan pasukan Jalut. Ya. Yang sedikit jumlahnya, perlengkapan yang serba terbatas bisa menang melawan pasukan yang banyak. Kenapa? Hikmahnya adalah sekali lagi persoalan menang dan kalah bukan persoalan banyak dan kurang, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Untuk Daud sendiri setelah dia berhasil membunuh raja lawan yaitu Jalut, kemudian dia diangkat setelah itu menjadi raja karena memang janjinya Talut itu adalah siapapun yang berhasil membunuh pimpinan pasukan lawan maka akan dijadikan raja. Jadi dibagi dua kerajaan itu, dibagi dua lalu mereka atau diberikan kerajaan. Dan akhirnya diberikanlah Daud separuh dari kerajaannya Talut, lalu dalam beberapa tahun kemudian menguasai satu wilayah, bukan lagi dua tapi menjadi satu wilayah saja, dan Daud menjadi raja dan juga sekaligus diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Jalut dan Talut yang kita angkat pada malam hari ini. Antara lain hikmahnya bahwa sekali lagi persoalan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu jangan melihat berat atau ringan, tapi insya Allah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah. Ya. Yang bisa jadi kita tidak tahu karena ilmu kita itu terbatas. Ya. Pemahaman kita terbatas. Kita tidak melihat apa yang akan terjadi esok. Ya. Maka ketika Allah mengatakan jangan atau Allah mengatakan lakukan, tidak perlu kita protes, tidak perlu kita banyak bantah, lakukan, insya Allah di balik itu ada hikmah, ada kebaikan. Hikmah yang lain bahwa kita perlu minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, ya, dalam diri kita. Karena kesabaran ini sebenarnya adalah senjata yang paling ampuh. Senjata paling ampuh. Banyak orang yang justru kalah karena dia tidak sabar, ya. Dia tidak bisa menahan diri. Dia kuat sebenarnya. Dia lengkap senjatanya, tapi tidak sabar, gegabah, ya. Gegabah, dia ingin cepat menyelesaikan persoalan itu, tidak sabar, akhirnya dia malah kalah, dia malah kecewa, dia malah rugi sendiri. Maka kita mohon kepada Allah banyak-banyak diberikan kesabaran. Hikmah yang lain bahwa persoalan menang atau kalah, ya, sukses atau tidak bukan pada ada ilmu atau tidak, tapi ingat pada apa yang Allah kehendaki pada diri kita. Maka mudah-mudahan peserta kajian tafsir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari kisah tadi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Saya kira demikian untuk sementara kisah yang saya sampaikan ini, dan mungkin ada dialog itu kita diskusikan dan saya kembalikan ke moderator, ya, ke Pak Rahman. Terima kasih. Ya, untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini, tentang kisah-kisah yang lebih banyak kepada kaum Yahudi pada malam hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang punya pertanyaan pada malam hari ini, silahkan diketik di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz pada malam hari ini. Jadi pertanyaannya tidak via voice note, namun silahkan diketik di kolom komentar. Insya Allah, kalau di HP biasanya ada tertulis chat atau gambar-gambar pesan. Nah, itu bisa mengetik di situ tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau ditanyakan. Nah,
Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini Ustadz ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sampara Halik. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang saya bacakan. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait pemimpin yang sudah terpilih, bahkan sudah dilantik pada saat sekarang ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana proses dan ikhtiar Indonesia saat sekarang ini menentukan pemilihan pemimpin dari berbagai tingkatan? Kira itu Ustadz. Satu ini sebenarnya pertanyaan pemimpin, pandangan terkait pemimpin yang terpilih bahkan sudah dilantik untuk sekarang ini sesuai dengan kelebihan dan kekurangan mereka untuk menghadapi dunia yang sekarang ini, dan juga bagaimana proses dan ikhtiar Indonesia saat sekarang ini untuk menentukan pemilihan dari berbagai tingkatan. Saya kira itu Ustadz, dan kita juga masih menunggu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan silahkan, kita akan menunggu juga.